Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai, Ibu absen dulu ya. Yang pertama ada Nesa, Hadir, Ibu. kemudian Vina. Coba, Vina tidak on mic ya, Vina. Kemudian ada Dewi, Hadir, Ibu. Reza, Hadir, Bu. Baik. Nah, untuk Vina yang tidak hadir, Ibu tidak hadir. Yang tidak on mic, Ibu anggap tidak hadir ya. Kemudian nih, ada yang sudah tahu tidak ya, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai apa? Mengenai laporan, Bu. Posisi. Eksposisi masih kurang tepat nih. Ada yang bisa memberikan jawaban yang sebenarnya tidak ya? Negosiasi, Bu. Nah, Debat, betul sekali. Bu. Oh, debat. Itu materi minggu depan ya, debat itu. Nah, ini betul sekali ya Dewi, materinya mengenai negosiasi. Nah, pada pertemuan pertama di semester 2 ini, kita akan mempelajari materi mengenai apa? Negosiasi. Betul. Nah, kenapa harus mempelajari negosiasi? Karena agar kalian semua ini bisa memiliki keterampilan penting yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin langsung saja ke materi ya. Nah, yang pertama itu membuat kesepakatan, materinya itu mengenai membuat kesepakatan melalui negosiasi. Nah, apa itu negosiasi? Negosiasi adalah seni mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui komunikasi dan pertukaran ide di mana dua pihak atau lebih berusaha mencapai kesepakatan tentang suatu hal. Jadi, negosiasi itu untuk mencapai kesepakatan apa? Ada yang bisa menjawab untuk mencapai apa? Tentang suatu hal. Betul. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah membuat kesepakatan melalui negosiasi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu adalah mengenali pihak yang terlibat, kemudian mengenali isu yang diperdebatkan, dan mengetahui tujuan dari negosiasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah permintaan dan penawaran yang disampaikan secara jelas. Yang ketiga adalah pemenuhan dan penolakan. Jadi kita tuh harus terbuka terhadap pemenuhan dan penolakan. Kemudian yang selanjutnya itu penawaran. Solusinya yaitu untuk saling menguntungkan, dan selanjutnya ada persetujuan. Persetujuan artinya adalah sepakat, dan yang terakhir penutup. Kita itu harus ditutup dengan terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu tips sukses bernegosiasi. Yang pertama adalah persiapan. Jadi kita harus memahami materinya terlebih dahulu sebagai persiapan. Yang kedua adalah komunikasi yang dilakukan dengan terbuka, sopan, dan santun. Kemudian yang ketiga, empati. Jadi kita itu harus saling memahami dan menghargai sudut pandang pihak lain. Yang keempat adalah kreativitas. Jadi kita harus menemukan solusi yang inovatif dan win-to-win. Kemudian ketegasan. Jadi kita itu harus tegas dan fleksibel. Dan yang terakhir adalah saling menghormati dengan cara tidak menyerang pribadi. Nah, manfaat membuat kesepakatan melalui negosiasi. Yang pertama adalah mencapai solusi win-to-win, yang kedua meningkatkan komunikasi dan hubungan, yang ketiga mengembangkan keterampilan penting, dan yang keempat menyelesaikan konflik secara damai. Coba ada yang bisa menyebutkan tidak? Yang keempat itu poinnya apa? Coba ada yang bisa? Coba Ibu tunjuk ya, Nesa, coba Nesa. Waktu yang tepat. Yang keempat, coba masih kurang tepat. Ayo, yang pertama kan mencapai solusi win to win. Yang kedua meningkatkan komunikasi dan hubungan. Yang ketiga mengembangkan keterampilan penting, dan yang keempat adalah menyelesaikan konflik secara Damai. betul sekali. Oke. Nah, selanjutnya kita udah memasuki studi kasus nih. Nah, studi kasusnya itu Ibu akan membacakan satu studi kasus nih. Terdapat dua siswa yang ingin menggunakan komputer di lab komputer pada waktu yang sama. Nah, mereka itu perlu bernegosiasi untuk menentukan apa? Coba Dewi.
Memberikan penawaran baru yang saling menguntungkan. Oke, coba kalau menurut Nesa apa? Menentukan apa, Nesa? Saya saja, Bu. Oke, apa Reza? Waktu yang tepat. Betul sekali. Oke, selanjutnya. Nah, kalau dua-duanya bersikeras untuk menggunakan di waktu yang sama nih, bagaimana langkah yang harus dilakukan selanjutnya? Coba Dewi bisa tidak? Gimana nih langkah-langkah yang harus dilakukan? Kalau misalkan dua-duanya itu bersikeras. Salah satunya itu memberikan penawaran baru yang saling menguntungkan. Nah, coba itu studi kasus yang pertama nih. Kalau studi kasus yang kedua, ada tidak yang bisa menyebutkan kasus terbaru nih mengenai negosiasi ini? Coba ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, ayo Nesa apa? Seperti contohnya masalah rumput GBK yang diributkan penggemar bola dan fans K-pop. Wah, ya betul sekali ya. Hal itu sedang ramai di X, dibahas di X. Kemudian coba ada tidak yang bisa menyebutkan solusi win-to-win-nya apa dari masalah yang telah disebutkan oleh Nesa tadi? Izin, Bu, saya. Ya, apa? Coba Reza. Yaitu solusinya dengan uang penyewaan stadionnya digunakan oleh pihak GBK untuk meningkatkan kualitas rumput, Ibu. Nah, betul sekali. Nah, kemudian ini studi kasus yang pertama dan kedua sudah selesai ya. Selanjutnya Ibu akan beri waktu 2 menit nih untuk mendiskusikan contoh negosiasi bersama dengan rekan kelompoknya. Untuk satu kelompoknya itu berjumlah 2 orang. Anggota kelompoknya ini Ibu ingin bertanya nih, apakah akan sama dengan yang semester lalu atau ingin membuat kelompok baru lagi? Sama, Ibu. Sama, Bu. Sama. Oke, berarti kalau sama seperti yang semester lalu, berarti Nesa satu kelompok dengan Dewi ya? Dan Vina satu kelompoknya dengan Reza. Tunggu. Coba Ibu beri waktu 2 menit ya untuk menyelesaikan diskusi mengenai negosiasi. Ada yang perlu diulang tidak pertanyaannya? Oh, Ibu kira sudah cukup ya? Ibu beri waktu 2 menit sampai 15 lebih 57. Bagaimana anak-anak? Apakah tugasnya sudah selesai? Belum, Bu. Wah, belum ya ternyata. Tapi berhubung waktunya sudah habis, tugas kelompok tadi itu akan dipresentasikannya minggu depan saja ya. Apakah semuanya setuju? Setuju, Oke. Ibu. Setuju, Bu. Oke. Baik, Reza, Nesa. Mungkin selanjutnya kita akan memasuki kesimpulan saja ya untuk mempersingkat waktu nih. Kesimpulannya yaitu membuat kesepakatan melalui negosiasi merupakan keterampilan penting yang dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan memahami konsep dan teknik negosiasi yang tepat dapat menyelesaikan masalah secara damai, mencapai solusi yang saling menguntungkan dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Nah, mungkin cukup sekian ya materi yang dapat disampaikan pada hari ini. Tapi sebelum ditutup, Ibu ingin memberitahukan kembali bahwa Ibu telah membuat 10 soal yang akan dikirimkan melalui WhatsApp group. Nah, tugasnya itu dikumpulkan malam ini ya. Apakah ada yang ingin bernegosiasi mengenai waktu pengumpulannya? Tidak, Bu. Berarti setuju ya dikumpulkan malam ini. Oke.
Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya, dan terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Silahkan meninggalkan Zoom ya.